jadi hari ini kita puncak dari kegiatan Life Awareness Month kita yang biasa kita lakukan pada bulan Juli setiap tahunnya. Acara ini diikuti hampir 80 peserta dengan sumbing, baik sumbing bibir, sumbing gusi, sumbing langit. Yang di kita di CCC RSCM ini kita melakukan screening bukan hanya di bidang plastiknya juga, tapi kita di sini karena CCC adalah Life Craniofacial Center yang multidisiplin, jadi kita melibatkan dari bedah plastik, sejawat dari THT, rehabilitasi medik, dan juga dari ortodontis atau gigi. Jadi kita melakukan pemeriksaan screening dulu terhadap pasien-pasien. Jadi semua permasalahan yang mungkin didapatkan pada pasien-pasien dengan sumbing kita coba diagnosis dengan baik, dan kita sarankan apabila membutuhkan tata laksana bisa kontrol ke poliklinik RSCM supaya kita bisa memberikan tata laksana yang maksimal dan multidisiplin pada pasien-pasien. Oke, Lili. Untuk pemeriksaan itu ada beberapa tahapan. Ya, jadi setiap pasien akan melewati pemeriksaan bedah plastik, THT, rehabilitasi medik, dan gigi. Jadi pasien pertama kali nanti akan masuk ke bedah plastik dulu buat kita evaluasi apakah masih ada yang perlu kita kerjakan. Kalau pasien-pasien yang masih fresh, masih kecil, berarti memang mungkin perlu dilakukan tindakan bedah plastik ataupun tutupan celah langit, palatoplasti, atau mungkin butuh revisi-revisi baik hidungnya, gusinya, atau rahangnya, itu kita bisa identifikasi. Nanti pasien-pasien itu akan lanjut ke poli gigi untuk dilihat permasalahan giginya ada apa. Kalau ada rencana terapi nanti kita akan sarankan balik lagi ke RSCM, ke poli kita, karena kan terapi tersebut masih bisa pakai BPJS ya, jadi bisa kita kerjakan. Lalu nanti pasien akan lanjut ke poli rehabilitasi medik dan juga THT untuk penilaian fungsi pendengaran, untuk penilaian suaranya, apakah ada masalah, apakah perlu dilakukan diagnosis lebih lanjut ataupun tindakan terapi operasi atau tambahan, itu harus dievaluasi. Jadi sebenarnya ini kegiatan hari ini adalah screening. Jadi kebanyakan di masyarakat tuh kalau operasi sumbing, operasi bibir aja udah selesai gitu. Padahal bukan itu. Kita harus lihat juga bagaimana fungsi dia berbicara, bagaimana tampilan estetik wajahnya. Jangan sampai nanti ketika dia masuk ke dunia lingkungan sosial, anaknya menjadi minder karena tampilannya berbeda dengan nenek-neneknya. Nah, itu yang akan diselesaikan juga melalui screening ini. Jadi dilihat anak-anak yang sudah dioperasi, nanti kita lihat, kita evaluasi apa yang kira-kira kurang. Nah, hasil dari screening ini akan dilanjutkan berikutnya di poliklinik rutin di sini gitu. Jadi mereka untuk misalnya ada kelainan di bidang wajah perlu bedah plastik, kemudian untuk kelainan telinga perlu THT, dan kemudian untuk kelainan bicara perlu untuk rehabilitasi medik gitu, dan gigi ortodontis. Dan untuk tindakan yang definitifnya nanti bisa memakai BPJS. Kecuali layanan gigi, ini sampai sekarang juga kalau gigi memang ortodontis belum ditanggung oleh BPJS, tapi ada yayasan yang kami bisa carikan untuk bisa membiayai itu. Ini dalam rangka apa sih Mas, Dok, untuk pemeriksaan sumbing gratis ini boleh tahu nggak dalam rangka apa, memperingati apa gitu akhirnya diadakanlah pemeriksaan sumbing gratis ini? Iya, jadi setiap bulan Juli kita memperingati namanya Life Awareness Month. Itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kita sebagai salah satu life center pertama di Indonesia, dan kita mungkin masih sedikit ya Dok, life centernya belum ada. Kita ingin ikut serta dalam merayakan dan meningkatkan lagi awareness terhadap sumbing gitu. Jadi kita setiap tahunnya memang kita mengadakan Life Awareness Month ini gitu di bulan Juli. Itu setiap bulan Juli diadakannya. Setiap bulan Juli. Jadi sebenarnya acara hari ini merupakan acara puncak dari Life Awareness Month. Acara kita bukan hanya screening baksos yang hari ini, tapi kita sudah mulai dari awal bulan, mulai dari seminar dan workshop untuk tenaga-tenaga kesehatan, bagaimana supaya layanan primer, tata laksana pasien-pasien dengan sumbing itu sudah baik lah, jadi bisa merujuk dengan tepat. Jadi edukasi pada pasien-pasien di layanan primer sudah baik. Jadi itu kita memulai rangkaian dengan webinar, seminar, dan workshop juga untuk tenaga medis. Selain itu juga kita beberapa kali mengadakan IG Live juga untuk edukasi orang tua pasien mengenai sumbing ini. Oke, mungkin selain sumbing gratis ada tindakan medis lain nggak sih yang diadakan? Mungkin tadi selain webinar dan juga pemeriksaan sumbing gratis dan juga medical check up, mungkin ada lagi nggak kegiatan yang menarik dari acara Life Awareness ini gitu?
Sebelumnya kita buka acara di Car Free Day, tapi tahun ini enggak ya? Tahun ini enggak. Biasanya kita setiap tahun ada di Car Free Day, kita buka stand di sana. Jadi sebenarnya sumbing ini kan nggak semua orang terinformasi ketika ada keluarga, tetangga semua mau diapain ya. Dan sebenarnya itu yang kita mau edukasi gitu. Nah, di antaranya lewat dokter-dokter, bahkan juga lewat bidan-bidan. Jadi kita pernah membuat, tahun ini enggak, tapi tahun kemarin ada tuh kita buat bidan-bidan di Jawa Barat, kita kumpulkan di DKI karena sebagian besar persalinan kalau di Jawa Barat, kita kan minta ke Jawa Barat juga ya, itu dilayani oleh bidan yang lebih banyak. Jadi yang tahu duluan bidan, jadi bidan tahu kemana mau merujuk, bagaimana pemberian makannya anak dengan sumbing, biar nggak bingung gitu. Nah itu disampaikan. Berarti ini pesertanya dari berbagai daerah ya, tidak hanya dari Jakarta. Iya, iya. bahkan ada, kita kan RCM rujukan nasional ya. Jadi ada beberapa pasien yang memang ada yang dari, saya tadi ketemu pasien saya dari Semarang, hari ini ikut juga datang untuk evaluasi. Jawa Tengah, Jawa Timur yang terjangkau mereka sudah menanti ini gitu, udah tahu gitu komunitas sudah ada, setiap bulan Juli ada ini, jadi mereka ada datang. Kalau yang sehari-harinya sih pasien dari seluruh Indonesia banyak yang menuju ke sini gitu. Oke, mungkin harapannya untuk acara ini seperti apa sih dok, untuk live awareness ini? Ya harapannya tentu kita berharap agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai bagaimana penata pada sumbing. Pada sumbing itu tidak hanya dijahit saja gitu, tidak hanya bagi bibirnya saja, tapi ada fungsi-fungsi lain juga harus diperhatikan. Fungsi bicaranya, kemudian fungsi estetikanya, susunan giginya dan sebagainya, sehingga dia bisa tumbuh kembang dengan normal, bisa berprestasi dengan baik gitu. Bahkan kalau dari segi estetik bisa jadi artis, bisa jadi orang-orang terkenal gitu dengan sumbing yang tidak menjadi kendala. Ya, jadi itu kelebihannya RCF karena kita di sini lab center. Jadi bukan hanya itu tadi terpisah cuma juga untuk celah, tapi karena kita center, kita penanganannya multidisiplin, nggak cuma bedah plastik, ada THT, rehabilitasi medik, gigi. Jadi benar-benar anak-anak dengan sumbing itu bisa kita optimalkan dengan